Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Faisal Buntoro. Pada kesempatan video kali ini kita akan belajar mengenai PAK dan juga PAHK. PAK dan PAHK adalah sebuah singkatan dan nanti kita akan bahas pada video kali ini ya. Oke, langsung saja kita akan membahasnya, yaitu PAK dan PAHK dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Kita masuk kepada slide yang pertama. Yang pertama kita akan membahas yaitu PAK atau penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja ini dalam bahasa Inggris yaitu occupational disease atau sering disingkat dengan PAK tadi ya. Adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Menurut Perpres nomor 7 tahun 2019. Kemudian menurut ILO PAK, ILO itu organisasi perburuan internasional ya, adalah penyakit yang diderita sebagai akibat pemajanan atau pelaparan faktor-faktor yang timbul dari kegiatan sebuah pekerjaan. Nah, menurut WHO sendiri, PAK adalah gangguan kesehatan yang muncul akibat faktor resiko yang ada pada lingkungan pekerjaan. Penyakit yang mungkin akan terjadi ketika kita sering menggunakan mesin las pada pekerjaan pengelasan adalah sangat banyak ya. Mungkin itu penyakit pernafasan, ada penyakit mata, penyakit kulit, dan lain sebagainya yang nanti kita akan bahas. Pengelasan sendiri adalah sebuah kegiatan ya atau pekerjaan menyambung dua benda logam menggunakan mesin las ya, di mana cahaya dan juga asap lasnya itu sangat berbahaya bagi manusia. Nah, apa saja penyakit itu dan dari mana sebabnya, mengapa penyakit itu terjadi bila kita terpapar dari mesin las ini, kita akan bahas di slide berikutnya. Kita menuju slide yang berikutnya. Ya, jenis kandungan asap beserta efek dan sindrom yang disebabkan dari pengelasan. Yang pertama ada jenis kandungan aluminium ya. Aluminium ini sumber asapnya dari campuran beberapa komponen aluminium seperti inkonel, tembaga, seng, dan lain sebagainya. Nah, paparan ini bisa menyebabkan iritasi saluran pernapasan manusia. Berbahaya ya. Kemudian yang kedua ada berilium. Berilium ini sumber asapnya berasal dari proses hardening atau pemanasan logam pada tembaga, magnesium, aluminium alloy, baja, dan kontak kelistrikan pada dunia pengelasan. Nah, berilium ini mengandung metal foam wafer, karsinogen suspek. Efek kronisnya adalah kerusakan pada sistem pernafasan. Ini ralat ya, ini efek ya, bukan efel. Kemudian yang ketiga ada kadmium oksida, di mana kadmium oksida ini berasal dari asapnya bersumber dari stainless steel yang mengandung kadmium atau bahan berlapis, dan juga zinc alloy. Kadmium oksida ini menyebabkan iritasi pada sistem pernapasan, sakit pada tenggorokan, nyeri pada dada, dan kesulitan bernafas. Efek kronisnya adalah kerusakan ginjal dan juga emfisema. Yang keempat ada kromium, di mana kromium ini sumber asapnya dari stainless steel dan bahan paduan tinggi atau high alloy, dan juga batang las. Kromium ini bisa menyebabkan meningkatnya risiko kanker paru-paru dan juga iritasi kulit pada para pekerjanya. Risikonya sangat tinggi. Kemudian yang kelima ada fluorida. Fluorida ini sumber asapnya dari lapisan atau coating elektroda, kemudian flux dan baja paduan tinggi. Ini dapat menyebabkan iritasi akut pada mata, kemudian hidung, dan juga tenggorokan.
Kemudian yang keenam ada besi oksida, di mana besi oksida ini sumber asapnya dari semua jenis besi atau proses dalam pengelasan khususnya material baja. Oke, untuk itu kita ke slide yang berikutnya. Untuk yang slide berikutnya kita akan membahas selain tadi PAK atau penyakit akibat kerja, kita juga akan membahas penyakit akibat hubungan kerja khususnya dalam pengelasan. Nah, apa sih itu PAHK? Kita ke slide yang berikutnya. Oke, PAHK itu adalah kepanjangannya yaitu penyakit akibat hubungan kerja dalam suatu pekerjaan. Penyakit akibat hubungan kerja atau work-related disease yang sering disingkat tadi PAHK. Penyakit yang mempunyai beberapa agen penyebab di mana faktor pada pekerjaan memegang peranan bersama dengan faktor resiko lainnya dalam berkembangnya sebuah penyakit yang mempunyai etiologi yang kompleks. PAHK juga adalah penyakit akibat pekerjaan atau yang berhubungan terkait dengan pekerjaan, namun bukan akibat karena pekerjaan itu sendiri. Jadi terdapat jaminan seperti kecelakaan kerja, contohnya asma, TBC, dan juga lain sebagainya. Pada dasarnya PAK dan juga PAHK itu sama. Perbedaannya hanya pada di mana penyakit akibat kerja terjadi hanya di antara populasi pekerjaan penyebab spesifikasi adanya paparan di tempat kerja. Sementara penyakit akibat hubungan kerja penyebabnya multifaktor dan penyakit di tempat pekerjaan para pekerja mungkin menjadi salah satu faktornya dari multifaktor tersebut. Nah, bagaimana kita mencegah supaya terhindar dari penyakit akibat kerja ataupun meminimalisir PAK dan PAHK ini dalam dunia pengelasan? Kita akan ke slide yang berikutnya, next. Nah, untuk menanggulangi atau mencegah penyakit akibat kerja dalam pengelasan, kita sebagai misalkan seorang pekerja las 1, kita harus memahami material dan bahaya yang berhubungan dengan pengelasan. Kemudian yang kedua, bersihkan permukaan pengelasan secara teratur. Ketiga, posisikan diri Anda berlawanan dengan arah angin saat mengelas karena supaya debu las itu bisa lalu dengan angin tanpa melewati diri kita. Artinya kita menghindari asap dan juga debu las itu dengan cara memposisikan diri kita berlawanan dengan arah angin saat mengelas. Kemudian yang keempat, menggunakan sistem exhaust ventilation untuk pengelasan dalam ruangan. Kemudian yang kelima, hindari pengelasan di ruang tertutup. Yang keenam, pakailah APD lengkap sesuai standar. Alat pelindung diri saat kita mengelas yaitu seperti ada apron atau baju wirpak khusus las, kemudian helm las, kacamata las yang khusus, masker khusus las, kemudian ada sarung tangan, juga safety boot. Semua itu alat APD dilengkapi untuk diri kita supaya terlindung dari kecelakaan kerja dan juga seperti tadi menanggulangi dan mencegah penyakit akibat kerja dan juga penyakit akibat hubungan kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video materi kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kekurangan, ataupun salah-salah kata, saya mohon maaf dan mohon kritik dan sarannya yang membangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.